Singkat cerita, Time dan Ted sedang berada di kelas berbakat. Di sana mereka berbicara kalau mereka merasa bodoh dan menyesal karena dulu sangat terobsesi untuk masuk ke kelas berbakat. Ternyata kelas berbakat tidak seindah yang mereka berdua impikan. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Grace datang ke sana. Ia pun mengatakan setiap suatu masalah akan membuat mereka menjadi lebih dewasa. Di sini, Ted dan Time tidak mengenal Grace karena sebelumnya Pak Pom telah menghapus ingatan mereka tentang Grace atas perintah Pak Supot. Grace lalu berkata, jangan biarkan ingatan mereka hilang karena Pak Pom. Karena kita bertiga akan menempuh hidup untuk waktu yang lebih lama. Ia pun meminta Time dan Ted untuk mengingat dirinya lagi. Di sisi lain, Canon menjadi marah karena Pak Pom tidak jadi menyebarluaskan suara gelombang itu. Canon ingin suara gelombang itu disebarluaskan karena ia ingin benar-benar menghancurkan Pak Supot dan membuat revolusi baru di negeri ini. Ia tak mau peperangan ini berakhir begitu saja, karena ia takut di saat Pak Supot dikeluarkan dari sekolah, si botak akan berulah lagi di luar sana. Pak Pom tidak ingin peperangan ini dilanjutkan, karena membuat Pak Supot kalah dan dikeluarkan dari sekolah itu sudah cukup bagi mereka. Canon pun memanggil Peng dan menanyakan pendapatnya. Hal tersebut membuat semua teman-temannya memandangi Peng dan ingin mengetahui apakah Peng akan meneruskan peperangan atau tidak. Lalu tiba-tiba Wave menelpon. Ia mengatakan telah berada di ruangan pribadi milik Pak Supot dan bersiap untuk meretas dan mengambil semua data informasi mengenai virus NYX88 dan informasi semua hal tentang Pak Supot. Dan Wave hanya memiliki waktu setengah jam sebelum orang-orang kementerian datang ke sana untuk menghapus data tersebut. Data-data informasi yang dicuri oleh Wave nantinya sangat berguna untuk mereka bernegosiasi dengan orang-orang kementerian agar permintaan mereka dapat dikabulkan. Di sana Canon menjadi kesal karena mereka semua tidak ada yang setuju dengan dirinya. Di sisi lain, Grace dari masa depan sedang menceritakan semua hal tentang kebusukan Pak Supot dan semua permasalahan yang terjadi sekarang. Ternyata, Grace dari masa depan telah mempersiapkan semuanya selama bertahun-tahun, karena ia tidak bisa kembali ke masa lalu dengan seenaknya. Rupanya, setiap Grace dari masa depan kembali ke masa lalu, resikonya umur Grace tidak akan panjang, bahkan tubuhnya di masa depan nanti akan cepat rusak dan melemah. Maka dari itu, Grace dari masa depan hanya menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu untuk dua hal. Yang pertama, untuk menggagalkan rencana Pak Supot dan membantu rencana Peng. Yang kedua, untuk menyelamatkan teman-temannya dari virus tersebut. Tetapi ia masih memiliki satu rencana lagi, agar semuanya benar-benar bisa berakhir. Terlihat di sini, Wave mencoba mengambil semua informasi dari komputer milik Pak Supot. Tetapi ia tidak menemukan apapun di sana. Pun yang mendengarkan hal tersebut telah mengira kalau Pak Supot telah menghapus semua informasi miliknya. Tetapi tiba-tiba Grace dan teman-temannya datang ke sana. Grace mengatakan bukan Pak Supot menghapus data informasi tersebut, tetapi dirinya lah yang telah duluan mengambil data tersebut dari komputer milik Pak Supot. Mengingat Grace ini juga hebat dalam meretas suatu sistem. Di sana Grace meminta kepada Peng untuk menghancurkan suara gelombang ultrasonik dan menghancurkan semua inovasi yang berhubungan dengan program berbakat. Ia meminta gelombang suara itu dihancurkan supaya kedepannya tidak ada lagi yang namanya siswa berbakat. Grace dari masa depan mendesak Peng untuk setuju dengannya. Namun Peng menolak permintaan dari Grace karena ia menganggap apabila suara gelombang itu dihancurkan, hal tersebut akan merugikan anak-anak yang memiliki bakat. Di luar sana terdapat banyak siswa ataupun masyarakat yang memiliki bakat, dan yang pastinya mereka juga ingin mengembangkan sekaligus mengeluarkan bakat mereka sendiri, supaya mereka dapat memiliki kehidupan yang mereka inginkan. Apabila suara gelombang itu ia hancurkan, secara otomatis ia telah membunuh harapan dan impian anak-anak lainnya. Ia pun tak mau melakukan hal tersebut. Lalu Grace mengatakan apabila Peng dan yang lainnya menginginkan lebih banyak lagi siswa berbakat yang dibuat, ia akan mengontrol mereka semua karena ia memiliki virus NYX88 sekaligus obat penawarnya. Dan Grace akan melakukan hal yang sama seperti Pak Supot lakukan sebelumnya. Ia memberikan Peng dua pilihan.
yaitu apakah Peng akan menghancurkan gelombang suara dan menghancurkan program berbakat, atau ia sendiri yang akan menggunakan virus itu. Hal tersebut sontak membuat Peng dan mereka yang ada di sana menjadi terkejut. Peng tahu maksud Grace meminta menghapus program berbakat supaya setiap siswa memiliki kesenjangan dan kesetaraan. Grace pun membenarkan hal tersebut. Tetapi Peng memiliki opsi lain. Ia akan membuat semua orang akan memiliki bakat dan kekuatan, supaya anak-anak lainnya bebas memilih jalan hidup mereka sendiri. Pak Pom lalu berkata kalau suara gelombang ultrasonik itu memiliki dua jenis yang berbeda. Mereka semua menjadi kebingungan setelah mendengarkan perkataan Pak Pom. Lalu ia menunjukkan suara tersebut. Suara pertama hanya gelombang ultrasonik yang biasa saja, yang apabila mereka dengar, mereka tak akan merasakan sakit sama sekali. Dan suara ini hanya bisa didengar oleh anak-anak berbakat saja. Setelah itu, Pak Pom memutar suara gelombang yang asli, yang dimana suara tersebut tidak hanya anak-anak berbakat saja yang mendengarkan, melainkan anak-anak biasa juga dapat mendengarkan suara tersebut. Faktanya, anak-anak biasa juga dapat membangkitkan bakat mereka, asalkan mereka memiliki sifat yang kuat dan IQ yang lebih tinggi. Dan pada intinya, mereka semua adalah orang-orang yang terpilih yang sengaja dipilih oleh Pak Suput sendiri. Jadi secara garis besar, suara yang pertama dapat didengar oleh mereka yang hanya memiliki bakat. Suara yang kedua atau yang aslinya dapat didengarkan oleh semua orang dan dapat membangunkan bakat di setiap orang. Setelah menjelaskan panjang lebar, Grace tidak peduli dengan semua itu. Yang ia mau sekarang, suara gelombang itu dan program berbakat dihancurkan. Dan sekarang keputusan Peng adalah ia akan menyebarkan suara yang asli ke semua orang agar semua orang dapat memilih jalan hidupnya masing-masing. Di sana Pak Pom sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Peng, namun Canon menahannya dan mengatakan kalau ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Peng. Grace yang emosi akhirnya pergi dari sana dan mengatakan kalau ia akan menghancurkan program berbakat seorang diri. Di saat ingin pergi, Time menahannya. Di sini Time mengatakan sesuatu hal yang membuat Grace yang asli tanpa sengaja menjadi sadar dan terbangun. Di alam bawah sadarnya, Grace meminta untuk tidak mencuri hidup dan waktunya lagi. Ia juga tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh Grace dari masa depan. Lalu ia meminta Grace dari masa depan untuk kembali dan jangan mengganggu hidupnya lagi. Dan seketika Grace langsung tersadar. Ia pun mengatakan ke teman-temannya kalau dirinya dari masa depan tidak akan kembali lagi. Pak Pom lalu menanyakan, apakah Peng yakin akan menyebarkan suara gelombang ultrasonik itu? Lalu scene berpindah di sebuah ruangan, dan tiba-tiba Nam Tan telah kembali dan menemui Peng. Dengan senyumannya yang cantik, ia menghampiri Peng. Peng yang melihat Nam Tan ada di sana menjadi sangat bahagia. Ia pun bertanya, kenapa Nam Tan baru balik sekarang? Ternyata alasan Nam Tan tidak balik ke sekolah lagi karena Pak Suput sudah mengeluarkannya dari sekolah. Pak Suput tidak mau Nam Tan ada di sekolah karena bakat Nam Tan sangat berbahaya bagi Pak Suput yang sedang menyembunyikan kebenaran dari masa lalu. Mengingat Nam Tan dapat melihat masa lalu seseorang. Maka dari itu Pak Suput memerintahkan ibunya untuk mengeluarkannya dari sekolah. Ia pun meminta maaf karena selama ini sudah tidak membantunya untuk berjuang. Ia lalu memberikan selamat atas kemenangan Peng selama ini. Peng mengatakan ia masih ragu apakah teman-temannya akan setuju dengan pilihan yang ia buat. Nam Tan mendekatinya sambil mengatakan kalau semua anak-anak telah menitip pesan ke dirinya kalau mereka setuju dengan Peng. Begitu juga dengan Nam Tan yang pastinya sangat setuju dengan pilihan yang Peng buat. Setelah itu terlihat Peng sedang merekam dirinya sambil mengatakan kalau ia ingin semua orang-orang percaya bahwa kita memiliki potensi dan bakat khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengubah hidup mereka menjadi masyarakat yang lebih baik. Tidak peduli siapa kalian, berapa IQ kalian, berapa nilai ujian kalian, yang pastinya kalian memiliki potensi dan bakat di dalam diri masing-masing. Dan di video percakapan, Peng telah live dan ditonton oleh semua siswa. Terlihat wajah anak-anak yang melihat video itu menjadi sangat bahagia. Orang-orang kementerian hanya bisa terdiam tanpa melakukan apapun. Peng kembali mengatakan ia akan mengirim suara gelombang tersebut dan mereka semua berhak memilih
apakah mereka mau mendengarkan atau tidak. Dan bagi yang mendengarkan, apabila bakatnya mulai bangkit, mereka pasti akan merasakan sakit karena efek virus itu. Namun ia akan memberikan obat penawarnya dan memastikan semua orang akan kembali sehat. Dan bagi mereka yang tidak ingin atau merasa bakat mereka menjadi beban, datanglah ke Peng dan ia akan menghapus bakat yang tidak mereka inginkan. Di sisi lain kita diperlihatkan Grace yang di saat itu ingin menghilangkan bakatnya karena ia takut dirinya dari masa depan akan kembali merasuki tubuhnya dan melakukan sesuatu hal. Dan pada akhirnya, Peng mengirim file audio gelombang tersebut ke mereka semua. Terlihat notifikasi handphone mereka telah masuk, dan itu adalah suara gelombang ultrasonik. Dengan wajah penuh kebahagiaan, seluruh siswa menekan dan memutar suara itu di handphone mereka, dan film pun tamat. Tolong jangan di-skip dulu video ini karena aku akan memberikan sedikit opini dan keluh kesah aku di episode terakhir ini. Yang pertama, episode 13 ini terlalu memaksakan mengakhiri ceritanya. Yang seperti kita tahu, perjuangan Peng dan kawan-kawan sejak dari season pertama hingga kedua tidak main-main. Dan juga Pak Support yang telah merencanakan semuanya selama 30 tahun yang lalu. Dan Pak Support juga tega menipu, mengkhianati dan membunuh temannya sendiri demi ambisinya. Namun di episode 13 ini, Pak Support dikalahkan oleh Grace dari masa depan. Di sini kita tidak diperlihatkan apakah Pak Support ditangkap oleh polisi atau tidak, ataukah Pak Support hanya dikeluarkan dari sekolah saja. Cerita di akhir episode ini agak sedikit memaksakan untuk klimaks dan cepat selesai. Yang kedua, ini opini aku sendiri. Kenapa Peng harus menyebarkan suara audio gelombang tersebut ke semua orang? Kalau aku jadi Peng, aku bakalan setuju dengan Grace. Kalau suara gelombang dan program berbakat memang harus dihancurkan, supaya tidak tercipta lagi yang namanya anak-anak berbakat. Kenapa aku tidak setuju dengan ending di film ini? Ya, coba kalian pikirkan. Kalau semua orang memiliki bakat dan kekuatan, secara otomatis, tatanan di negeri itu akan tidak seimbang kalau semua orang memiliki kekuatan. Contohnya, kalau ada seseorang memiliki kekuatan yang sama seperti Peng, dan ia menyalahgunakan kekuatannya itu dan berbuat tindak kejahatan. Lalu, siapa yang rugi? Ya, negeri itu sendiri. Bayangkan kalau dari 100% dari mereka semua yang memiliki kekuatan, dan 50%-nya itu, semua siswa atau anak-anak lain melakukan tindak kejahatan dari kekuatannya. Apakah Peng dan teman-temannya mampu untuk menahan dan mengatasi hal tersebut? Yang pastinya, Peng dan teman-temannya tidak mampu. Yang ada malah menjadi beban negara. Semua anak-anak tidak akan belajar apalagi sekolah. Karena mereka berpikir mereka telah memiliki kekuatan dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Menurut aku, seharusnya suara gelombang itu harus dihapuskan supaya anak-anak berbakat stop di mereka saja, agar tatanan di negara ini bisa seimbang. Yang ketiga, di sini aku merasa aneh. Di akhir cerita, Grace menghilangkan kekuatannya. Otomatis, Grace nanti apabila telah tumbuh dewasa, ia tidak memiliki kekuatan lagi. Tapi kenapa Grace dari masa depan bisa kembali ke masa lalu? Dan ada sebuah adegan yang memperlihatkan kalau Grace dari masa depan telah mempersiapkan semuanya dan merencanakan untuk menghancurkan Pak Support. Dan di saat waktu yang tepat, ia akan kembali ke masa lalu. Berarti Grace dari masa depan masih memiliki kekuatan. Tapi di akhir cerita, kekuatan Grace malah dihilangkan. Di sini, kalian ada yang bisa bantu jelasinnya? Atau kalian yang pakar teori konspirasi, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, aku menganggap pihak GMM TV terlalu memaksakan cerita film series ini untuk sampai ke klimaksnya, dan di ending filmnya tidak sesuai yang aku harapkan. Bahkan jujur, aku sendiri menganggapnya kurang puas dengan ending cerita ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa hal yang sama dengan aku. Bahkan di ending cerita pun masih ngegantung dan membuat kita penasaran. Semoga dan berharap saja ke depannya pihak GMM TV ngeluarin season 3-nya. Kalau nggak ada, ya sudahlah, mau gimana lagi. Terima kasih sudah dengerin bacotan aku dari tadi. Aku tahu sebagian dari kalian mampir pasti karena The Gifted dan The Gifted Graduation ini. Aku berharap semoga kalian tidak pergi setelah series TGG ini tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.